Selamat datang di kelas Ekologi Pedesaan dan Pertanian KPM 328 dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Pokok bahasan ke-12 dalam mata kuliah ini adalah mengenai respons gerakan agroekologi yang pada bagian minggu ini akan membahas hal pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lanskap. Saya, Melanie Abdul Qadir Sunito. Selama 11 minggu mengikuti perkuliahan Ekologi Pedesaan dan Pertanian, Anda telah diperkenalkan pada beragam aspek dari agroekologi, mulai dari ragam agroekosistem, konsep koadaptasi, yaitu bagaimana sistem alam dan sistem sosial saling menyesuaikan, serta respons koadaptasi pada sistem sosial dari tingkatan rumah tangga sampai dengan komunitas. Pengertian agroekologi beragam. Rosset dan Altieri menyatakan agroekologi dapat dimaknai sebagai 3 hal. Pertama sebagai disiplin keilmuan, kedua sebagai satuan praktek, dan ketiga sebagai gerakan. Sebagai disiplin keilmuan, agroekologi mengkaji dan menjelaskan keberfungsian agroekosistem, terutama berhubungan dengan mekanisme, fungsi, hubungan, dan desain yang dipelajari secara biologis, biofisik, ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai satuan gugus praktek, agroekologi berkait teknik-teknik budidaya pertanian yang menimbang keberlanjutan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Hal ini tidak dipelajari secara langsung dalam kuliah kita, akan tetapi diberikan sebagai pengetahuan atas prinsip-prinsip agroekologi semisal contour farming, multi-cropping, dan lainnya. Sebagai gerakan, agroekologi mendukung upaya berusaha tani yang secara ekologis lebih berkelanjutan dan secara sosial lebih berkeadilan. Lebih lanjut, Rosset dan Altieri menyatakan bahwa agroekologi menawarkan berbagai titik masuk untuk mentransformasi sistem pangan korporat global yang sebagian besar berbasis praktek-praktek pertanian industrial yang tidak berkelanjutan, merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca, dikontrol oleh segelintir korporasi besar, dan juga menghasilkan produk pangan yang makin tidak sehat. Jika dibuat perbandingan antar waktu dari ketiga pemaknaannya, maka agroekologi sebagai disiplin ilmu telah berkembang jauh lebih dahulu dibanding agroekologi sebagai satuan praktek dan sebagai gerakan. Sebagai disiplin ilmu, agroekologi telah berkembang sejak 1920-an, praktek dimulai 1970-an, di mana prinsip-prinsip agroekologi mengilhami penerapan dan kegiatan nyata, sedangkan gerakan agroekologi berkembang sejak 1980-an. Pada perkembangan agroekologi sebagai disiplin ilmu diamati perkembangan pengamatan skala dari kecil menjadi satuan agroekosistem dan terus meluas. Juga dari satu bidang keilmuan, dalam hal ini biologi, agronomi, atau ekologi, menjadi kajian interdisiplin atau lintas bidang ilmu. Dapat pula dilihat perkembangan dari upaya menjelaskan atau deskriptif, menjadi analitis, dan kemudian menjadi preskriptif, dalam arti memberi petunjuk dan aturan-aturan. Selanjutnya, penyebarluasan praktek agroekologi berkelindan dengan perkembangan gerakan. Pada 1980-an, gerakan yang berkembang adalah untuk menghidupi pengetahuan indigenous dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempraktekkan. Ini berlanjut dengan gerakan yang mendukung keanekaragaman hayati di bidang pertanian dan kedaulatan pangan pada tahun 1990-an, kemudian menuju gerakan untuk sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan. Sekarang fokus pada agroekologi sebagai gerakan. Dalam upayanya mentransformasi sistem pertanian dari sistem pangan korporat global menjadi sistem yang berkelanjutan, tantangan bagi agroekologi adalah mengenai bagaimana ia dapat meningkatkan atau memperbesar skala. Dalam hal itu, tidak sekedar mengembangkan aspek teknis dari agroekologi yang penting,
tetapi juga menganalisa aspek sosial. Pemahaman mengenai aspek sosial ini melalui gerakan sosial akan memberikan critical insight bagi usaha-usaha untuk mencapai peningkatan atau pembesaran skala tersebut. Dua upaya untuk meningkatkan atau memperbesar skala dalam transformasi ini sering diistilahkan dengan scaling out dan scaling up. Di dalam scaling out, terjadi ekspansi numerik dan geografis, diistilahkan juga sebagai horizontal scaling up, di mana lebih banyak orang atau rumah tangga atau komunitas pada wilayah yang lebih luas yang mempraktekkan suatu bentuk usaha tani agroekologis. Di dalam scaling up, pelembagaan dukungan dari kebijakan dan lembaga-lembaga publik atau juga diistilahkan sebagai political scaling up menjadi penting. Ini dikaitkan dengan pendidikan, pelatihan, penelitian, penyuluhan, kredit, pasar, dan lainnya. Bagian berikut adalah mengenai dimensi horizontal dan vertikal dari scaling up. Horizontal scaling out berkait dengan penyebaran geografis yang melibatkan lebih banyak orang dan komunitas di dalam menerapkan agroekologi. Hal ini dari keluarga, kerabat, atau lingkup tetangga kepada komunitas-komunitas lain. Sementara itu juga terjadi vertical scaling up dari tingkat lokal ke nasional hingga internasional yang mencakup pemerintahan, organisasi, dan kelembagaan pada tingkat lokal, nasional, maupun regional hingga global. Dengan bentuk horizontal scaling out dan vertical scaling up tersebut, maka peningkatan dan pembesaran skala yang menghasilkan transformasi akan terjadi, keuntungan akan diperoleh lebih banyak pihak, lebih banyak orang yang memperolehnya, dan juga lebih cepat. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkatan institusi atau vertical scaling up akan makin besar kesempatan horizontal scaling. Demikian juga, semakin luas secara geografis atau horizontal scaling out, makin besar kesempatan mempengaruhi mereka yang ada di lembaga dan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Gambaran lain dari transformasi dari sistem produksi pangan yang konvensional menuju sistem produksi pangan yang agroekologis dan berkelanjutan dikemukakan dalam bagian berikut. Dapat dilihat bahwa transisi menuju sustainability akan terjadi jika beberapa kegiatan terjadi, yaitu pertama, pengurangan pemakaian input kimia dalam usaha tani, kedua, pengendalian hama terpadu, ketiga, diterapkannya praktek-praktek konservasi tanah, dan keempat, terjadi pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan usaha tani yang baik dan berhasil. Pada situasi transisi ini, dukungan pemerintah dan kelembagaan yang lain menjadi penting untuk menuju suatu sistem pertanian atau sistem produksi pangan yang berkelanjutan. Dukungan ini dapat berupa kebijakan yang luas atas sistem-sistem pertanian yang beragam, yaitu misalnya sistem pertanian rendah input, sistem masyarakat lokal, terjadi diversifikasi jenis tanaman, dan lainnya. Selanjutnya, saya ingin Anda menggarisbawahi praktek-praktek konservasi tanah sebagai salah satu pendorong transisi. Konservasi tanah melalui gerakan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lanskap seringkali dikategorikan sebagai agroekologi yang berciri environmentalism. Ini adalah suatu gerakan dengan concern atas perlindungan lingkungan dan perbaikan kondisi lingkungan. Hal itu merupakan upaya menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan sistem-sistem alami di mana manusia bergantung atasnya. Ini misalnya hutan, lahan pertanian, pesisir tempat menangkap ikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk membahas mengenai pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lanskap, ada dua tayangan yang dapat Anda simak. Pertama, kasus Ethiopia dengan upaya penghijauan melalui restorasi lanskap hutan. Dan kedua, kasus rehabilitasi ekosistem dan lahan kritis di Indonesia pada lokasi yang tidak terlalu jauh dari Bogor. Kedua bahan ini akan saya kemukakan sebagai kasus untuk dipelajari.
Anda juga dapat mempelajari dan mendiskusikannya lebih lanjut pada saat praktikum. Kasus di Ethiopia berangkat dari gambaran degradasi lahan yang parah akibat ketergantungan sebagian besar penduduk Ethiopia pada kegiatan pertanian. Perluasan lahan pertanian dilakukan dengan cara membuka hutan. Dan selanjutnya dari itu adalah degradasi lahan, kekeringan, dan longsor. Proyek restorasi lanskap hutan adalah proyek yang tengah berlangsung untuk memperoleh kembali keberfungsian ekologi hutan dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang mengalami deforestasi dan degradasi lahan hutan. Untuk menjalankan proyek restorasi ini, pemerintah Ethiopia dan para ilmuwannya tidak tanggung-tanggung. Mereka belajar dari apa yang dilakukan Tiongkok di wilayah barat dayanya, melakukan kegiatan program konversi lahan pertanian menjadi hutan. Program yang dilakukan sejak tahun 1990 ini melibatkan 12 juta rumah tangga dan telah berhasil menghutankan kembali 29 juta hektar lahan. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah dan warga di Ethiopia adalah: pertama, dengan memberi ganti rugi pada petani lokal untuk mengkonversi lahan yang kurang produktif dan kemudian menanaminya dengan pepohonan. Kedua, membangun tembok-tembok batu untuk penahan tanah longsor dan limpasan air hujan. Ketiga, mencegah ternak menghabiskan rumput dan tanaman, apa yang diistilahkan sebagai overgrazing, dengan membatasi wilayah pengembalaan ternak dan juga dengan melakukan pemagaran, apa yang diistilahkan sebagai exclosures. Adanya pohon-pohon baru yang ditanam dan rumput serta semak yang tumbuh karena tidak dimakan habis oleh ternak ini, kemudian menyebabkan tanah bisa mempertahankan kelembapannya, dan dengan demikian kekeringan tidak terjadi. Hasil dari kegiatan restorasi ini adalah suatu lanskap hutan dan pertanian dengan beragam pemanfaatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Proyek ini juga memperoleh pembelajaran bahwa untuk menjamin keberlanjutan, 3 hal perlu diperhatikan. Pertama, menciptakan insentif ekonomi bagi komunitas yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemulihan tanah. Kedua, mendefinisikan hak tenurial dan pemanfaatan dari tanah yang telah direhabilitasi secara komunal. Ketiga, memperkuat institusi untuk menerapkan monitoring atau pengawasan. Kasus kedua adalah kegiatan rehabilitasi ekosistem lahan kritis di Megamendung, Jawa Barat. Kegiatan yang merupakan inisiatif perorangan secara sukarela ini didasari oleh keprihatinan akan terjadinya kerusakan lingkungan di lahan pertanian milik keluarga. Saya kebetulan berkesempatan terlibat sejak 2003. Foto-foto yang ditampilkan di sini menunjukkan kondisi lahan kritis pada tahun 2002. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang sudah kehilangan kesuburan, rawan longsor, dan sulit air. Tidak subur karena tingkat keasaman tanah rendah, bahkan tidak ditemukan cacing. Rawan longsor akibat kemiringan ekstrim hingga 80 derajat dari wilayah tersebut, sementara mata air yang ada sudah kering. Pada kegiatan rehabilitasi ekosistem ini, pohon ditanam sejak Agustus 2001. Pembuatan teras-teras dilakukan terutama di lokasi dengan kemiringan tinggi, juga dengan penanaman vetiver pada tepian tebing curam. Kotoran hewan dan kompos dijadikan pupuk. Model yang diterapkan adalah model agroforestry tumpang sari antara pohon kayu dan buah-buahan dengan sayuran. Sayuran dipilih karena cepat dipanen sehingga cepat pula diperoleh pendapatan harian. Pohon ditanam pada petak yang sama dengan sayuran, karena mengurus sayur berarti juga mengurus pohon-pohon. Setengah tahun setelah penanaman pohon dimulai, mata air yang kering muncul kembali. Ini diikuti mata air kedua dan ketiga di wilayah yang secara geologis sebenarnya tidak memiliki urat air.
Hasil dari kegiatan rehabilitasi ekosistem ini nampak apabila dilakukan pembandingan antar waktu dari suatu lokasi. Misalnya, di lokasi sisi utara yang pada tahun 2002 minim vegetasi, 13 tahun kemudian sudah sangat rimbun. Suatu hutan mini telah terbentuk di Megamendung. Dan serupa juga diperoleh di lokasi lain, hal yang akan Anda lihat pada tayangan video untuk praktikum. Keberhasilan kegiatan rehabilitasi ekosistem ini juga nampak dari lokasi penghijauan yang bertambah luas dari 5 menjadi sekitar 30 hektar. 1.000 pohon dari lebih 120 jenis kayu dan buah-buahan telah ditanam. Pengamatan juga menjumpai sekitar 16 jenis burung dan 17 jenis capung. Kita tahu keberadaan capung merupakan indikator kesehatan ekosistem. Fauna lain yang juga dijumpai adalah babi hutan, ular, elang Jawa, macan congkok. Hutan organik Megamendung telah menjadi tempat belajar dan tempat penelitian dari berbagai pihak. Mereka juga selalu siap memberi bantuan pohon dan bibit vetiver ke lokasi-lokasi yang mengalami bencana atau yang sedang melakukan penghijauan. Adapun simpulan pembelajaran dari kegiatan rehabilitasi ekosistem ini ada 3. Pertama, tumpang sari atau agroforestry merupakan solusi terbaik untuk mengembalikan kesuburan tanah. Kedua, pengembalian fungsi mata air dan pemanfaatan air menggunakan teknologi ramah lingkungan yaitu pompa hidran. Ketiga, cara alami adalah cara yang lebih efektif dan baik untuk antisipasi dan atau menangani tanah longsor. Pada bagian akhir dari kuliah ini, saya ingin Anda dengan membayangkan transformasi agroekologi menuju sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan untuk berpikir dan mendiskusikan beberapa hal berikut ini. Pertama, mengetahui tempat-tempat lain yang mengupayakan kegiatan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lanskap sebagai bagian dari berbagi cerita keberhasilan pengelolaan. Kedua, apa dan bagaimana peran komunitas tempat di dalam aktivitas tersebut. Ketiga, apa pula peran dan dukungan negara. Dan keempat, apa hambatan di dalam scaling out dan scaling up, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Dengan bahan-bahan diskusi itu, kita akhiri kuliah hari ini. Pada slide terakhir, saya sertakan beberapa pustaka sebagai rujukan. Terima kasih atas perhatian Anda semua, tetap sehat, dan sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya.